Yang saya hormati Bapak Camat yang berkenan hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili bersama seluruh jajaran aparat Desa Osango yang boleh hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat yang boleh hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati tokoh-tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, dan segenap hadirin yang boleh hadir dalam pemaparan visi dan misi calon Kepala Desa Osango periode 2023-2029. Seperti yang ada di slide yang ada di depan kita pada sore hari ini, saya tidak menjelaskan lebih rinci tentang pengertian. Saya kira kita sudah tahu bahwa visi itu adalah cita-cita atau impian yang akan kita wujudkan. Kemudian misi adalah semua hal-hal yang akan kita laksanakan sebentar ketika Tuhan berkenan saya atau kita semua menjadi Kepala Desa Osango periode 2023-2029. Di depan ada kata oke yang biasa saya sebutkan ketika saya bersapa dengan seluruh keluarga dan masyarakat. Jadi itu bukan hanya kata-kata sembarang, tetapi OKMI itu adalah Osango kreatif, ekonomi mandiri, dan inovatif. Visi saya adalah mewujudkan Desa Osango yang kreatif, ekonomi, mandiri, dan inovatif, yang berasaskan gotong royong, adat istiadat atau kearifan lokal, transparansi, dan berkeadilan sosial, seperti yang dituliskan asasnya. Tetapi sebenarnya saya masih mau tambahkan, karena mohon maaf saya lupa, yang pertama adalah berketuhanan. Ya, karena seharusnya asas itu kita mulai dari ketuhanan dulu. Saya kira seperti itu. Ini tidak tertulis di sini. Ya. Kemudian misi saya yang pertama adalah mewujudkan pemerintahan good governance, pemerintahan yang baik dengan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pemerintahan yang baik itu kita bisa wujudkan atau akan efektif. Kita hitung itu dia efektif ketika apa yang bisa kita lakukan itu semuanya dalam terjadi keberhasilan. Ya, itu efektif. Kemudian transparan. Jadi sebentar ketika saya menjadi kepala desa, saya akan mewujudkan pemerintahan yang transparan. Di dalamnya ada keterbukaan. Kemudian akuntabel. Akuntabel itu pemerintahan, di dalam pemerintahan saya semuanya harus dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada hal-hal yang kita akan lempar sana, lempar sini. Jadi menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan semua aparat-aparatnya. Kemudian berkeadilan. Berkeadilan itu sama rata. Jadi di dalam pemerintahan saya atau bersama-sama sebentar, pemerintahan saya itu harus semuanya sama rata. Jadi ada beberapa dusun, ada 4 dusun untuk sementara, yang kita akan sama ratakan semuanya sebentar. Lanjut. Kemudian misi saya yang kedua, peningkatan SDM aparatur desa dan fungsi peranan lembaga kemasyarakatan desa, baik itu BPD, lembaga adat, BUMDes, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Jadi
Saya kira pemerintahan yang sekarang sudah baik, tetapi kita akan masih ada progres. Kita akan lebih tingkatkan. Andaikan poin sekarang adalah 9, maka sebentar saya ingin progresnya naik 9,1, 9,2 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, peningkatan sapras umum, sarana dan prasarana di bidang pendidikan. Di sini ada contoh ketika saya dan kita semua sebentar saya menjadi kepala desa, kita akan di bidang pendidikan kita akan membuat taman baca desa. Jadi ini untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dari masyarakat yang ada di Desa Osango. Kemudian di bidang kesehatan, jika Tuhan berkenan, karena ini masih kurang, saya kira sudah ada tetapi masih kurang, kita bisa menambah pustu. Ya, karena di Osango ini yang saya lihat ada hanya satu pustu. Ada keluarga yang dari sebelah, ini banyak masyarakat dan keluarga dari sebelah selalu datang itu memakan biaya. Jadi itu bisa kita wujudkan sebentar. Kemudian misi saya yang di bidang pertanian. Di bidang pertanian itu perbaikan jalan tani. Jadi sebentar ketika saya atau kita menjadi kepala desa, kita akan mengadakan perbaikan jalan tani dan irigasi. Kita akan benahi itu. Kemudian di bidang peternakan dan perikanan, pengadaan toko pakan, ternak dan budidaya. Kita akan bekerjasama dengan stakeholder yang ada. Bagaimana kita akan mengadakan toko pangan, atau kita boleh bekerja sama dengan toko-toko yang ada untuk kita mengembangkan atau mengadakan pakan ternak dan budidaya. Selanjutnya yang keempat, bidang olahraga dan kepemudaan. Mohon maaf. Bidang olahraga dan kepemudaan. Ketika saya menjadi kepala desa, kita akan membuat lapangan olahraga untuk masyarakat dan pemuda, seluruh masyarakat Desa Osango. Selanjutnya, misi saya yang keempat adalah peningkatan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat melalui program jemput bola. Program jemput bola, kita akan memberdayakan petugas kesehatan bagaimana mereka melayani masyarakat dari rumah ke rumah. Ketika ada informasi masyarakat yang kurang sehat, yang tidak bisa ke pustu atau kemana saja, ini bisa kita layani melalui program jemput bola. Kemudian aparat desa tidak hanya duduk di kantor, tetapi memberdayakan segala aparat untuk bisa melayani masyarakat melalui program jemput bola. Jadi tidak hanya tinggal di kantor, tetapi kita turun kepada masyarakat. Lanjut, misi saya yang kelima, mewujudkan ekonomi kreatif dan mandiri melalui program pertanian, peternakan dan keterampilan. Kita lihat di sini, melalui program ekonomi mandiri ada contoh slide, gambar-gambar hal-hal yang bisa kita lakukan melalui program membuat keterampilan ayam bambu, kemudian tanaman sayur, ada sablon dan las. Ini semua contoh untuk pengembangan ekonomi mandiri. Kemudian yang keenam, pembinaan dan permodalan usaha mandiri melalui program BUMDes yang transparan dan akuntabel. Saya kira BUMDes yang sekarang sudah baik, kita akan tingkatkan sebentar, tetapi di dalamnya ketika saya atau kita menjadi kepala desa, kita akan memberikan informasi tentang BUMDes yang transparan dan akuntabel. Tidak ada yang disembunyi-sembunyi. Kemudian lanjut, yang ketujuh, misi saya yang ketujuh, peningkatan PAD melalui pelatihan pengelolaan
pemberian modal dan penguatan hasil usaha masyarakat, baik bersifat partisipasi, gotong royong, ataupun swadaya. Jadi dari BUMDes ini, BUMDes yang akan kita kelola sebentar, kita bisa mendapatkan PAD yang merupakan pendapatan atau penerimaan yang bisa kita kelola di dalam desa kita untuk menuju kepada desa yang mandiri. Jadi tidak ada lagi pinjam-meminjam ke sana kemari ketika kita sudah sejahtera dan berekonomi mandiri melalui BUMDes dan adanya pendapatan di desa kita. Kemudian yang kedelapan, optimalisasi usaha pertanian dan peternakan dengan menyediakan bibit berkualitas dan bersertifikat. Jadi saya kira bibit-bibit yang ada sekarang melalui optimalisasi usaha tani dan ternak itu, bibit-bibit yang sudah ada sudah bagus. Tetapi kita mau yang bersertifikat dan unggul. Saya kira ada Pak Camat di sini dari peternakan dan pertanian. Ya mungkin ada referensi sebentar yang bisa kita lakukan untuk itu, bisa bekerja sama. Yang terakhir, misi saya yang terakhir adalah kearifan lokal sebagai keadatan Tokeran Sepuh, atau menumbuhkan nilai-nilai religius dan adat budaya sesuai dengan kearifan lokal desa Osango sebagai wilayah Tokeran Sepuh. Jadi saya tidak akan meninggalkan orang tua sebentar kita tempatkan, dan saya kira cukup jelas bahwa pemangku adat yang ada di Osango sudah dilantik baru-baru. Disitulah kita akan bertanya tentang kebiasaan dan hal-hal yang bisa kita lakukan berhubungan dengan adat istiadat yang ada di desa Osango sebagai daerah keadatan Tokeran Sepuh. Demikian visi dan misi saya yang bisa saya paparkan. Tak ada manusia yang tidak punya kekurangan, tetapi saya yakin dan percaya bahwa ketika kekurangan itu terus kita kurangi untuk menuju ke hal-hal yang positif, saya kira desa Osango akan maju sejahtera, yang di dalamnya kreatif, berekonomi mandiri dan inovatif sebentar. Salam 5 jari. Oke.